Kita tiba di segmen terakhir pembicaraan kita dengan Kepala PPATK, Bapak Muhammad Yusuf. Pada waktu jedah barusan, Bapak Mulang mengatakan, Bung Peter, kalau tidak bisa kita selesaikan ini toh akan makan waktu. Ya. Tapi paling tidak kita melakukan sesuatu, paling tidak kita melakukan sesuatu pembenahan untuk anak-anak cucu kita. Saya umur 64 tahun, Pak Yusuf umur 51 tahun. 50 tahun. Atau 50 tahun. Dalam arti kata bahwa katakanlah average kita sampai 75 tahun. Ya. Bapak merasakan 25 tahun cukup untuk membenahi masalah ini? Kalau willingness-nya ada, political-nya ada, yakin bisa. 25 tahun? Terlalu lama. 10 tahun cukup. 10 tahun? Ya. Tapi makan waktu, tapi tidak bisa langsung besok? Tidak bisa. Tidak bisa, karena tadi kultur untuk membuat sistematis itu merubah kultur, merubah habit, kemudian lagi harus komprehensif, perlu pengkajian, perlu cari best practices, sifatnya bersama tadi membangun kekompakan. Kalau masih pendekatan praksi partai seperti sekarang, tidak akan bisa. Masing-masing melepaskan jaketnya, melepaskan atributnya. Inilah kita perlu bergerak demi bangsa negara ini. Itu yang perlu dibangun. Pak Yusuf, saya ingin menanyakan satu hal. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya dasarnya dari manusia itu, manusia tidak orang jahat. Manusia itu baik, dasarnya itu baik. Tapi oleh karena sistem di dalam negara kita itu sedemikian rupa, sistem itu sistem yang sudah korup. Maka orang yang sebetulnya tadinya baik, akhirnya menjadi korup. Karena saya orang korup. Kenapa saya kata demikian? Saya harus ambil SIM saya. Umpamanya, oleh karena ada sistem bahwa saya itu tidak perlu ambil SIM, saya cuma bayar orang, beres SIM saya. Ini tidak perlu ujian ya? Tidak perlu ujian. Mungkin dalam hal saya sudah punya SIM udah berpuluh tahun. Waktu itu saya masih ujian, tapi sekarang, atau saya mau perpanjang SIM saya, biasa saya harus datang sendiri, saya harus serahkan KTP saya, tapi semua itu tidak diperlukan. Karena ada calonnya di situ, kita bayar dia 100.000. Sore SIM itu sudah dibawa. Akhirnya saya pun menjadi orang jahat. Saya pun korup sebetulnya, bagian dari korupsi tersebut. Jadi sebetulnya sistem di negara kita yang harus diperbaiki. Saya kira iya, kalau misalkan karena posisi Bung Peter misalnya sibuk sekali, atau posisi seseorang karena dia pejabat, tidak punya waktu cukup, oke. Sekarang dilayani. Itu merupakan alasan? Kalau kita mau mengakomodir seperti itu, kita legalkan saja, didatangin. Atas servis yang lebih tadi dia wajib masukkan uang kas negara. Saya ingin mendebatkan ini, kalau boleh kali ini silakan, dari pihak saya. Silakan. Saya melihat kalau saya datang di airport di Indonesia, itu sudah ada yang jemput. Ya, saya langsung sendiri, nggak ada yang jemput. Orang udah ada yang jemput, masuk dia ke dalam karena dia punya koneksi di situ. Semua diaturin koper dan sebagainya. Kalau orang tersebut yang sama, begitu dia turun di Amerika, Pak, itu dia harus lakukan sendiri semua. Dia harus keluar itu semua. Apakah dia menteri, apakah dia selebriti, apakah dia orang biasa atau satu olahragawan yang terkenal, semua dia lakukan dengan sendiri. Kenapa tiba-tiba kita kalau keluar negeri bisa melakukan itu? Kenapa kalau sampai Jakarta begitu? Sampai Jakarta langsung tidak bisa? Tadi saya katakan habit. Kita hidup pada kondisi yang sedemikian, bahkan diatur ada undang-undang keprotokoleran namanya. Seperti saya dikawal sama ajudan seorang Brimob. Kenapa? Karena memang kondisinya. Saya rasa kalau Bapak sih, saya mohon maaf, saya rasa kalau Bapak wajar, mohon maaf, bukan karena Bapak. Tapi kalau umpama Bapak begitu keluar dari imigrasi dan sebagainya, mendapatkan pelayanan khusus dan sebagainya, Bapak kalau keluar negeri Singapura ngantri aja. Ngantri. Begitu di sini nggak usah ngantri. Just the ordinary people. Di sini pun kadang-kadang ngantri. Ya kan? Jadi ordinary people. Jadi sistem itu yang membuat Pak Yusuf menjadi akhirnya kita ikut. Kalau kita nggak ikut, kita jadi dianggap orang gila nanti. Aneh kan? Pak Yusuf, saya rasa pembicaraan kita nih agak terlalu terbuka, tapi saya rasa baik. Saya rasa baik bahwa kita bisa. Sekarang sudah kita bisa berbicara sedemikian rupa. Kita kembali ke masalah yang betul-betul ada hubungannya dengan PPATK. Masalah umpamanya ekspor daripada kekayaan alam kita, Pak Yusuf. Ekspornya 1 juta ton, laporannya cuma 500.000 ton. Kemudian
value itu adanya di luar negeri. Itu satu. Kedua, kita melihat bahwa investor terbesar di Indonesia pada saat ini bukan Amerika atau Inggris atau Jerman yang merupakan negara kapital yang sebetulnya kapital yang cukup kuat, tapi justru investor terbesar di Indonesia sekarang orang Singapura. Ya. Namun dari Singapura itu bukan orang, tapi perusahaan. Ya. Ada rumor, banyak rumor mengatakan perusahaan itu sebetulnya perusahaan-perusahaan orang Indonesia. Ya. Ekspor daripada atau pembelian daripada barang, harusnya barangnya harga, meskipun ada satu daftar harga barang patokannya, harganya 100 dimasukkan dengan harga 200 atau ada markup. Hal-hal itu merupakan bagian daripada pencucian uang, bagian daripada hal yang diperiksa oleh PPATK. Ya, sekarang malah itu jadi modus dalam pertemuan PPATK sedunia, trade base PPATK sedunia, namanya FIO, kita punya wadah namanya FATF, Financial Action Task Force. Ini wadah ada satu. Ini PPATK bukan cuman iseng-iseng orang Indonesia aja, di seluruh dunia. Namanya FIU, Financial Intelligence Unit. Nah, seperti di Amerika namanya FinCEN, kalau di Australia namanya Austrac. Nah, kita menemukan bahwa ada satu modus baru, seperti yang Bung Peter sebut ya, trade-based criminality and money laundering namanya. Saya melihat bahwa seperti yang Abang bilang tadi, ada transfer pricing, ada juga pemalsuan faktur pajak. Ini yang perlu dibenahin. Paling tidak menurut saya, Kementerian Keuangan perlu meninjau konsep restitusi pajak. Ini paling banyak kita temukan. Ada yang aspek manipulasi, di mana suatu holding seakan-akan dia membuat laporan mengekspor sekian banyak CPO misalnya, kemudian dia beli pada anak perusahaannya sendiri, kemudian dapat duit dari kiriman luar negeri, itu perusahaan dia juga, seakan bukti pembelian, padahal bukan. Nah, ini yang saya katakan bahwa Pak Yusuf tahu ini semua. Saya tahu. Nah, itu yang saya katakan, tidak bisa kita bergerak sendiri, Bung Peter. Bea Cukai harus diajak, polisi diajak, Bea Cukai diajak, KPK diajak, Kemenku diajak. Mulai dari regulasi kita rubah. Perlu ada aspek transparansi, dan bila perlu konsep restitusi dicabut. Berbahaya itu. Karena tadi negara rugi dua kali. Pertama dibohongin, kedua bayar kepada holding tadi, padahal tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi Bapak, sebetulnya hal-hal seperti itu memang sesuatu yang memang diketahui oleh PPATK, oleh pemerintahan. Belum banyak yang bisa dilakukan karena orang-orang di belakang itu juga orang-orang kuat banyak. Ya, dan ada mafia juga di situ. Ada sekelompok orang yang begitu gigih. Jadi kalau siapa-siapa coba-coba untuk mengutak-atik, akan berurusan dengan mereka. Pak, ini pembicaraan buku apa ini Pak? Tadi Bapak katakan kepada saya. Undang-Undang nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan money laundering. Boleh buat saya? Boleh. Siapa saja boleh lihat ini? Boleh. Boleh mendapatkan apa? Supaya merupakan panduan. Betul. Kapan saya harus laporkan, kapan saya tidak laporkan. Kalaupun tidak saya laporkan, bank yang akan laporkan. Bapak sebagai salah satu orang dalam satu institusi negara kita yang kita sedang dengung-dengungkan harus kebersihan, bersih. PPATK berapa jumlah pegawai? 256 termasuk office boy. Anggarannya? Anggaran 74 miliar. Artinya per bulan sekitar 6 miliar. Kurang lebih. 200 orang. Termasuk gaji pegawai. Termasuk gaji berapa tadi? Berapa orang Pak? 256. Jadi rata-rata sebetulnya per head count itu dengan semua itu cuma 30 juta rupiah. Dalam arti kata, dalam arti kata itu termasuk overhead, termasuk mobil. Iya. Cukup? Cukup. Buat Pak Yusuf cukup? Cukup. Pak Yusuf pendapatannya berapa? Gaji saya? Kalau saya boleh, tapi saya rasa tidak perlu Bapak sebut. Ya, separuh dari KPK. Tanggung jawab berat saya, karena saya kan kalau bocor rahasia masuk penjara saya. Dan saya nggak cuma ngurus korupsi. Bapak bagian pembongkaran, mereka bagian... Ya, menerima bahan yang saya kirim. Pengkhianat ya Pak? Pengkhianat? Saya? Ya. Bukan pengkhianat, saya supplier data. Ya, ibaratnya itu ada penyakit, saya mencoba mencari tahu ini loh, supaya bisa kalian amputasi seperti itu. Ke depan PPATK menjadi satu lembaga yang perlu
diperhitungkan, perlu ditakuti, perlu ada respect, atau ada dua pilihan. Kalau penegak hukumnya sudah bagus, kami cukup dengan kondisi sekarang. Artinya mereka proper, mereka konsisten, mereka profesional, mereka berintegritas, cukup. Kita masuk data, kita akan puas. Tapi kalau tetap seperti ini, kita berharap kita punya kewenangan penyelidikan atau penyidikan, supaya kita bisa lebih menggigit, bisa membantu mereka. Nah, kemudian begitu luasnya wilayah Indonesia, rasanya kita perlu cabang. Sebenarnya cuma ada satu di Jakarta saja. Padahal transaksi mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua transaksi bupati di daerah perlu diperiksa. Pak Yusuf, terima kasih atas keterbukaannya. Terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Pak Yusuf dan mungkin merupakan satu pencerahan buat kita semua apa yang dikatakan Pak Yusuf. Sukses, hati-hati. Terima kasih Semoga banyak. Selalu selamat dilindungi Tuhan. Amin. Karena memang dalam satu posisi yang kurang enak. Tapi demi bangsa. Betul. Terima kasih. Saya kira ini bagian perjuangan. Terima kasih kembali. Ya, Mas. Pemirsa, berani bertindak adalah sumpah yang diangkat Bapak Muhammad Yusuf saat dilantik menjadi Kepala Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan. Sumpah itu yang selalu dijunjung Muhammad Yusuf dalam menjalankan tugas tersebut. Memang mungkin kalau kita katakan diperlukan keberanian untuk membenahi sistem dan memberantas korupsi di Indonesia. Saya Peter Gonta, semoga apa yang kita sampaikan di sini dan apa yang kita bicarakan di sini berkenan, dan tentunya apabila menyinggung kami mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.